Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema yang menarik, judulnya semoga lelahmu jadi lillah. Betul? Dalam hidup di dunia ini, memang dunia ini tempatnya capek, tempatnya lelah. Betul? Kalau mau istirahat jangan di dunia. Di mana? Di surga. Betul? Bunda ibadah izin misalnya harus bangun di sepertiga malam sholat tahajud. Lelah atau tidak? Lelah. Bunda harus bangun sebelum subuh siap-siap masak, nyiapin makanan buat suami, nyiapin anak sekolah. Lelah atau tidak? Lelah. Dunia tempatnya lelah. Kalau mau istirahat di mana? Surga. Di surga, betul? Maka jangan ngeluh dalam hidup. Ngeluh tidak menyelesaikan masalah. Bunda teh capek jadi istri teh. Ketika bunda bilang capek jadi istri, apakah bunda jadi berubah jadi bajang hitam? Kan tidak. Betul apa betul? Kadang bunda sering bilang ke suami, ayah tolong ayah, hargai mama teh capek ayah. Bunda ngomong gitu ke suami, kira-kira suami berubah atau tidak? Itulah orang yang lelah tapi tidak lillah, betul? Maka orang yang lelah tapi lillah siapa? Mereka yang berbuat baik, lelahnya untuk siapa? Allah. Betul? Maka penting sekali lelahmu harus lillah. Bahkan kalau bisa bukan hanya lillah tapi fillah dan billah. 3. Lillah, fillah, billah. Ulangi. Lillah, fillah, billah. Apa artinya? Lillah, lelahmu untuk Allah. Fillah, lelahmu di jalan Allah. Billah, lelahmu dengan aturan Allah. Betul apa betul? Para pejuang nafkah, ngurus rumah tangga, nyari nafkah buat keluarga, lelahnya lillah. Betul? Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka setiap langkahnya dihitung jihad fisabilillah. Betul? Barang siapa yang keluar rumah di pagi hari, kemudian dia bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, pulang di sore hari dalam keadaan capek, maka capeknya, lelahnya menghapuskan dosa yang dia lakukan. Maka untukmu para pejuang nafkah, jangan pernah mengeluh, karena lelahmu itu lillah di hadapan Allah. Betul? Jawab yang keras, lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Ulangi. Lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Ibu tolong jawab, lebih baik capek ngurus suami atau nyari suami? Hati-hati. Banyak istri yang udah punya suami tapi ngeluh ngurus suami. Betul? Berapa banyak di luar sana yang hari ini masih menanti datangnya suami? Betul? Bahkan saking sibuknya suami orang lain dia ambil juga. Saking sibuknya lupa ya. Maka oleh karena itu lelah bisa lillah selama kita tujuannya untuk siapa? Untuk Allah. Ya, yang sudah punya pekerjaan syukuri pekerjaannya. Yang belum punya ikhtiar mencari yang terbaik. Yang udah punya suami di rumahnya syukuri. Jaga baik-baik. Yang belum ada jodohnya, semoga Allah hadirkan jodoh yang baik. Amin. Betul? Insya Allah lelahmu jadi lillah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Siapa mau bertanya? Siapa yang mau bertanya?
Silakan. Iya Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurmaya dari Majelis Taklim Al-Azhariyah. Nurmaya. Ya, dari Majelis Taklim Al-Azhariyah Cikarang Sukatani. Curhat ya, A? Boleh. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara, A. Berarti anak terakhir. Iya, bungsu, A, terakhir. Bungsu terakhir. Bontot. Iya. Ya. Kakak pertama saya laki-laki. Anak sulung berarti yang pertama. Iya, sulung betul. Kemudian adik 3 lagi perempuan semua. Kami ditinggal ayah semasa masih kecil. Jadi kami kakak kami yang pertama itu menjadi tulang punggung keluarga kami. Sebagai pengganti ayah untuk adik-adiknya. Masya Allah, ya. Kemudian yang sedihnya, kakak kami itu yang pertama tidak mau menikah sebelum adik-adiknya menikah duluan. Jadi dia merasa nanti siapa adik-adik saya yang ngurusin kalau saya menikah duluan. Begitu, A. Kemudian singkat waktu adik-adiknya menikah, barulah si kakak saya yang laki-laki itu menikah. Selanjutnya hari demi hari kakak saya itu keadaannya terpuruk, ekonominya sangat jatuh. Tetapi di balik semua itu adik-adik yang perempuannya itu dia ekonominya semuanya bagus. Yang saya pertanyakan, amalan apa saja yang saya lakukan untuk balas jasa kakak saya yang laki-laki itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah menikah, perekonomian adik-adiknya yang perempuan dibantu sama suaminya baik. Sementara kakaknya yang mempersilahkan adik-adiknya untuk menikah duluan, sekarang kondisi terpuruk. Nah, apa yang harus dilakukan nih buat adik-adiknya? Bunda, adik kakak, saudara sudah seharusnya saling bantu. Betul? Betul. Waktu dulu kita kecil besar dibantu ame kakak kita. Iya apa iya? Iya. Maka saat kita diizinkan oleh Allah punya rezeki berlebih, lapang keadaannya, dan kondisi kakak kita yang padahal dulu ngurusin kita lagi terpuruk, ini cara kita membalas kebaikan kakak kita. Betul? Bunda sayang, ke orang lain aja kita harus baik, apalagi sama keluarga saudara sendiri. Bunda sering menemukan hadis ini ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Memaknainya bukan langsung orang lain. Manusia lain tuh boleh jadi kakak ke adeknya, adek ke kakaknya, paman ke bibinya, terus. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa membahagiakan orang lain sedangkan orang terdekat kita tidak bahagia? Berarti berbagi sama orang dekat boleh enggak? Boleh. Harus. Maka kalau ditanya, infak yang paling baik sama siapa? Saudara. Keluarga. Kan ada ya kadang mohon izin suami itu kalau ke orang lain royal, berasa dibela. Iya. Nah iya, ini kan kadang-kadang suka ada yang begitu ya. Ari ke orang lain royal, ari ke pasangan sendiri pelit. Nggak boleh. Justru nafkah yang paling baik, infak yang paling baik sama keluarga. Betul apa betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ibu, oh iya. Boleh Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Minhatul Maula, biasa dipanggil Mimin Sofi.
Siapa? Bunda siapa? Mimin. 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 Betul. Biasa dipanggil Iya. Mimin. Biasa dipanggil Pak Lurah nggak Ibu? Biasa juga. Kalau Pak Lurah panggil Ibu Mimin gitu Bu ya? Iya, kebetulan saya juga Istri lurah. kader PKK juga. Oh, Ibu kader Iya, iya, PKK. Silakan Silakan, Ibu Bunda. Mimin. Saya mau curhat Iya. dan juga barangkali minta motivasi. Iya. Oh, Saya sebagai seorang istri, kebetulan saya mempunyai suami yang sudah lansia, Iya. tapi alhamdulillah masih dipekerjakan. Iya. Iya. Cuman kadang begini, dia itu apa mungkin saking kekhawatiran saya terhadap suami gitu ya. Kadang kalau pulang gitu, malam. iya bukan malam, biasa pulang tuh sampai rumah maghrib. Jam Maghrib. 5:30 maghrib udah bisa langsung jamaah. Kadang kalau lagi telat macet juga karena di Jakarta ya ayah. Yang saya suka agak kesel, ya bukan agak kesel juga kali, mungkin apa dia tuh nggak suka ngasih kabar, mungkin ada tambahan lemburan atau Ibu jadi macet, khawatir apa, ya, Bu? khawatir gitu kan. Banyak kejadian Abdu ya, suka di TV ada itu, ada kecelakaan di jalan, ada yang naik apa deh, pokoknya sebagai seorang istri di rumah itu mengkhawatirkan. Betul. Biasa jam pulang jam 5:30, jam 6 Kok dia belum belum pulang? pulang, tapi tidak ada Tidak ada kabaran kabar. gitu. Takutnya ya. tiba-tiba muncul di surat gitu, kabar gitu itu kan. dia yang saya khawatirkan. Sudah diingatkan, pokoknya ngasih kabar, Ngasih kabar. gitu. Jadi yang di rumah itu tenang. Tenang. Gitu ya. Tapi saya sebagai istri juga tidak putus dengan doa, semoga suami saya dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala, dan semoga lelah saya, capek saya, lelah suami saya menjadi lillah. Iya. Begitu, barangkali ada masukan motivasi agar saya senantiasa dihilangkan dari segala kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tuh. Itu udah bagus ayah. Gimana? Ibu selalu mendoakan agar hilang rasa khawatirnya Iya. terhadap suaminya. Bunda. Kunci rumah tangga yang pertama komunikasi. Iya apa iya? Bunda sayang, yang Aa alami 70% rumah tangga itu isinya ngobrol. Isinya komunikasi. Berarti kalau bunda di rumah tangga sudah bermasalah komunikasinya, biasanya akan menambah masalah yang lainnya. Iya apa iya? Hari ini fenomena bunda sayang, banyak rumah tangga serumah tapi tak sejiwa. Betul? Badannya di rumah yang sama, di kamar yang sama, tidur di ranjang yang sama, tapi jiwanya berbeda. Menjelang tidur, suami ngadap kanan pegang HP, istri ngadap kiri pegang HP. Betul? Padahal di rumah yang sama. Betul apa betul? Ujungnya ini masalah atau bukan? Masalah. Yang pada akhirnya karena sudah merasa tak sejiwa, kurang komunikasi, hilang rasa percaya. Betul? Curiga. Naik level lagi, nuduh. Udah nuduh, naik level lagi, interogasi. Ayah, Ya, Bunda. udah sampai mana? Adi Semanggi. Kadang ayahnya suka tertekan. Lagi sarapan, ayah nanti pulang jangan malam-malam ya. Iya mah, iya. Baru selesai sarapan, ayah jalan ya, iya. Baru 5 menit ditanya sama istrinya, udah nyampe mana ayah? Garasi. Belum kemana-mana. Baru pakai sepatu, Pak. Baru pakai sepatu sampai mana? 1 jam kemudian ditanya lagi, ayah di mana? Di jalan mah, fotoin. Masih nggak percaya. 2 jam kemudian ditanya lagi, ayah udah nyampe kantor apa belum? Udah. Lagi apa? Lagi meeting. Coba fotoin lagi.
Nggak percaya, nggak mau video call. Video call. Coba suami digituin sama istri, tersiksa apa enggak? Tersiksa. Bunda kadang-kadang ngekang suami berlebihan. Ujungnya suami ingin keluar daripada kekangan itu. Ujungnya mohon izin tadi, nggak mau ngasih kabar. Ngapain? Kalau suami tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah, dia akan mencari ketenangan di mana? Di luar rumah. Begitu sebaliknya, wahai suami, kalau istrimu nanya itu karena dia sayang sama kita. Betul nggak? Perhatian sama kita. Ayah, kalau istri nggak nanya, suka sedih. Suka sedih. Jadi kayak pengen, ya gitulah pokoknya ya. Makanya saya mah kalau ditanya tuh seneng. Ayah udah sampai mana, pulang jam berapa, seneng nggak? Ada yang nunggu di rumah. Tapi kalau nggak ditanya, dalam hati saya, kok nggak ditanya? Perasaan jamaah saya banyak deh. Orang mah pada pengen ketemu sama saya. Kok istri saya nggak pernah nanya sama saya? Malah kalau saya nggak ditanya sedih. Berarti beda-beda, betul nggak? 1, saling komunikasi. 2, saling percaya. Insya Allah Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi seorang suami memberi nafkah kepada keluarga itu pahala yang luar biasa. Amal soleh, amal ibadah yang pahalanya luar biasa. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf siapapun yang hari ini ditakdirkan menjadi seorang suami, jadi seorang ayah, jangan sampai menelantarkan keluargamu dengan tidak memberi nafkah kepadanya. Kenapa tebalkan kalimat ini? Karena masih ada ditemukan suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Betul? Masih ditemukan ada seorang ayah yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga. Padahal itu adalah ibadah dia, merupakan kewajiban dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau bunda tanya, Ahilman, kenapa seorang suami harus sayang kepada istri? 1 alasannya, perintah siapa? Allah. Kenapa seorang suami harus sayang, ngasih nafkah kepada keluarga? Karena perintah siapa? Allah. Berarti ada pahala tidak? Ada. Pahalanya dikit apa banyak? Banyak. Kecil apa besar? Nabi menyampaikan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku kata Nabi yang paling baik kepada keluargaku. Mulai hari ini semua para suami pahami bahwa memberi nafkah kepada keluarga itu adalah ibadah. Betul? 2, jadi istri kadang mohon izin. Bukan suami yang tidak memberi nafkah, tapi kadang masih banyak istri juga yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Betul? Kurang banget itu. Biasanya apa sih yang bikin kita kurang terus? 2 biasanya. 1, karena tidak pernah merasa cukup. Betul? Dan yang kedua, mohon maaf, suka membandingkan hidup dengan orang lain. Bunda ketemu sama temen yang lain, sama bestie. Bunda ketemu sama bestie, ngobrol. Laki lu ngasih berapa? Suamimu ngasih berapa? Pas kita dengar suami dia ngasihnya lebih gede daripada suami kita. Kesel. Perasaan gua lebih cantik daripada lu, tapi laki lu baik banget, lu beruntung ya punya laki sebaik itu. Nggak kayak gua.
Padahal lakinya dia juga udah baik banget, betul? Tapi karena bunda sering membandingkan hidup dengan orang lain, capek atau tidak? Mohon maaf bunda sayang, hidup kita nggak sama, beda. Suami bunda dengan AA sama apa beda? Udah pasti beda. Suami AA dengan suami bunda dengan AA sama apa beda? Cakepan siapa? Tolong jujur. Jawaban teh yang jujur ya. Suami bunda sama AA sama apa beda? Beda. Cakepan siapa? Astagfirullahaladzim. Suami gak diakuin, ya Allah. Mohon maaf, bunda yang bilang AA lebih cakep daripada suami bunda, istighfar. Karena faktanya yang benar pasti lebih cakep suami bunda. Betul? Kenapa AA? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Iya tuh kan? Iya nggak sih? Bunda mau bilang AA meni cakep nggak akan ngaruh buat AA. Karena AA udah pasti nggak mau sama ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Udah jelas-jelas di rumah ada yang sayang sama bunda. Tapi bunda masih membuka hati buat orang yang nggak sayang sama bunda. Berarti kadang-kadang kita ini kurang syukurnya, betul? Bukan kurang nafkah dari suaminya, tapi yang kurang rasa syukur di hatinya. Sering merasa nggak pernah cukup, sering membandingkan hidup dengan orang lain. Ujungnya hati sempit berpenyakit, betul? Berarti rasa syukur seorang istri penting apa penting? Rasa syukur seorang istri penting, semangat suami bekerja penting. Kalau dua-duanya disatukan menemukan kebahagiaan. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir di sini. Oke, luar biasa. Sekarang saatnya Bedu beri kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Ahirman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iik dari Majelis Taklim Al Hasanah Kampung Parung Sapi, Jasinga, Bogor. Iya. Curhat, A. Iya. Ik. Ibu Ik. Saya seorang istri pekerja juga. Begitu lelahnya saya dari pagi sampai sore. Ya udah nggak usah kalau gitu. Istirahat ya, Bu. Iya kan bener kan? Iya. Iya. Kalau lelah istirahat. Terus dari penyakit ntar. Saya juga bekerja sama suami. Terkadang Berbakti. kerja saya itu capek, lelah gitu ya. Iya. Saya tidak lelah, Pak, kalau melihat anak saya setelah pulang. Saya bahagia, apalagi sampai pulang kerja saya mau membelikan makan terhadap anak saya, sampai mau apa sampai saya belikan. Ya, saya belikan. Oke. Karena kerja saya juga untuk demi anak. Iya betul, Bu. Tapi Saya sesudah capek. itu anak saya mengecewakan saya. Padahal saya kerja itu demi dia, demi anak. Tapi saya dikecewakan sama anak saya. Apakah selama saya kerja itu menjadi lelah saya, Kan lelah tadi Ibu udah menjadi bilang. lilah gitu Oh ya. iya. Karena Ibu kecewa sama anak Ibu. Saya dikecewakan sama anak Apakah saya. nanti khawatirnya lelah Ibu tidak menjadi lilah? Takutnya Bu ya. Takutnya menjadi lilah. Tapi cuma jadi capek doang. Capek doang. Lelah doang. Bekerjanya saya itu menjadi lilah apa tidak? Iya, oke. Karena saya sudah dikecewakan sama anak saya. Iya. Itu aja, A. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bunda. Tolong jawab yang semangat. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang?
Apakah kita bisa memuaskan semua orang? Apakah semua harapan kita bisa jadi kenyataan? Boleh kita kecewa? Kecewa itu boleh, Bunda sayang. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Betul? Jangan membenci takdir. Jangan menghakimi takdir. Berarti Bunda kalau ngerasa capek lelah, selama ini lelahnya belum lillah. Betul enggak? Lelahnya masih belum karena Allah, tapi karena manusia. Capek tidak? Maka sering AA bilang ya, di antara patah hati yang paling disengaja berharap pujian manusia. Bunda jadi ibu, Allah tahu nggak? Ngurus anak capek, Allah tahu nggak? Bunda jangan banyak nuntut sama anak. Kadang suka kesel sama anak. Nah, kamu teh gede nanti harus sukses ya. Kamu harus jadi orang berhasil. Ulah siga bapak manehnya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang nggak jelas. Bunda teh jadi ibu niatnya buat siapa? Allah. Anakmu jadi apa ke depan bukan tanggung jawab kita, betul? Kita mah tanggung jawabnya didik anak, besarin anak, beri yang terbaik. Anak jadi apa bukan tuntutan kita. Allah Maha tahu. Maka Bunda nggak boleh bilang saya lelah, saya capek, saya lelah, saya capek. Bolak balik Bunda. Udah. Bunda jadi ibu selama ini Allah tahu tidak? Ada pahala tidak? Mulai hari ini jangan kesel sama anak, betul? Dan berkali-kali AA bilang, Bunda sayang jangan ngukur suksesnya anak dengan materi. Betul? Bunda sering suka bilang gitu, bandingin anak 1, 2, 3 tergantung duitnya. Tergantung uangnya. Bunda baru bilang anak sukses kalau pulang bawa mobil gagah, keren banget. Tuh anak saya yang pertama sukses. Yang kedua nih. Oke, teman-teman ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya silakan siapa? Ibu ke depan. Iya Ibu silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrida dari Majelis Taklim Ulul Albab Tangerang. Izin curhat, A. Boleh. Saya punya saudara sudah lama menjanda dan dikarunia anak 5. Waduh, ya Allah. Yang pertama anak lelaki. Jadi semenjak suaminya nggak ada, diambil alih tanggung jawab keseluruhan dari anak pertamanya. Oke. Tuh. Terus yang sampai ya alhamdulillah sih, ya syukur alhamdulillah gitu punya ponakan yang bersedia menanggung jawabi seluruh kebutuhan rumah tangganya gitu. Cuman sampai-sampai dia lupa untuk kebahagiaan sendiri gitu. Sampai sekarang belum menikah gitu. Umurnya berapa Bu kalau boleh tahu? Udah hampir 30 Umur yang janda 30? Iya, bukan anaknya. Oh, yang Iya. jandanya umur? Udah sekitar 50-an. Oh, 50-an. 50. Enggak, Bedu ngapain aja yang janda ngapain? Enggak, hanya 50 Lanjut Bu, 50 ya. Iya. Jadi yang jadi pertanyaan saya, dosakah seorang ibu membiarkan anak memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai-sampai untuk kebahagiaan sendiri terlupakan gitu, apalagi itu sunnah Rasul ya yang harus menikah gitu dia terlupakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ditambahin apakah menafkahi janda termasuk jihad fisabilillah juga? Ya mungkin sekalian ditambahin Iya, di antara yang harus kita santunin adalah fakir, miskin, duafa dan batuk Pak Haji. ada janda yang lebih muda, ada yang agak senior. Ya. Ya, yang lebih senior disantunin, yang agak muda bolehlah dinafkahin gitu kira-kira begitu.
Ya memang niatnya kalau semua karena Allah jadi baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda, tapi sayang begini ya, kita itu harus punya prioritas dalam hidup. Bahagiakan orang lain, tapi jangan sampai melupakan kebahagiaan diri sendiri. Betul? Kalau kata anak Gen Z ada yang namanya self reward. Apa namanya? Pak Bolit bicara itu. Self reward apa? Memberi penghargaan buat diri sendiri. Betul? Bunda jadi ibu harus bahagia. Karena ibu yang bahagia akan mengantarkan anak bahagia. Rasanya agak berat ibu bisa memberikan kebahagiaan ke anak kalau ibu gak bahagia. Makanya PR bagi para suami, kalau anakmu ingin tumbuh besar dalam kebahagiaan, bahagiakan istrimu. Karena istri yang bahagia akan lebih ikhlas biasanya ngurusin anak-anak suami kita. Betul? Kalau gak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Iya kan? Kalau gak bisa nyenengin, jangan ini mah nyenengin, enggak nyakitin. Kan mohon maaf ya, jadi istri teh merenan jadi nggak kuat ya. Kadang kita tuh ngurus anaknya 3, yang satu bisul, yang satu roromehun, kesel. Makanya izin kembali pada poin tadi ya, baik sama keluarga, tapi ingat kita juga harus bahagia. Nah tadi Bunda pertanyaannya itu kan, istrinya anaknya 5 lagi. Anaknya 5. Dia merasa sebagai ibu tuh merasa kok bukan saya yang menafkahi. Iya, tapi malah ya harus orang lain gitu, harus saudaranya harus punya. Sampai dia tuh nggak mau menikah. Iya gini kan, sebenarnya kita semua tuh dalam hidup tidak ada yang pernah memperkirakan yang terjadi dengan kita apa kan ya. Ada mungkin yang rumah tangganya harus berpisah, ada nggak? Ada. Karena satu bab dan satu hal yang lain. Ya jangan kemudian juga kita mencibir orang yang berpisah rumah tangganya. Boleh jadi dia punya alasan yang membuat dia harus berpisah. Betul? Terus kita yang langgeng jangan merasa juga lebih baik. Kadang boleh jadi yang sendiri lebih baik keadaannya. Betul? Atau kadang pun juga yang berpasangan lebih baik. Terus gimana? Hidup mah wang sinawang. Betul? Wang sinawang. Kita anggap orang lain tuh bahagia padahal belum tentu. Yang pahami semua orang sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Betul? Ada yang diuji dengan pasangannya, ada. Pasangannya baik diuji sama mertuanya. Ada. Pasangan baik, mertua baik diuji sama anaknya. Ada? Pasangan baik, mertua baik, anak baik diuji sama iparnya. Ada? Sampai ada film ipar adalah ujian. Terus wang sinawang. Kita nyangka orang baik-baik saja, padahal dia sedang bertarung dengan ujiannya masing-masing. Betul? Oke, betul. Bang Bedu lihat wajahnya, ada masalah nggak? Banyak. Beliau dibalik sering menghibur, komedinya nyenengin orang, boleh jadi tawanya besar, padahal di hati lukanya sangat besar. Betul? Di sini nyenengin ibu-ibu, padahal di rumah tersiksa oleh istrinya. Jadi artinya hidup mah gak ada yang tahu, betul? AA setenang ini, selembut ini, boleh jadi AA pun sedang gelisah dengan masalah yang AA miliki. Betul? Tapi untuk apa berbagi masalah dengan orang lain? Orang mah taunya kita baik-baik saja. Karena kita menceritakan masalah ke orang pun gak selesai-selesai. Betul? Yang ada orang malah merendahkan kita. Terus bahagiakan hati. Masuk kamar curi. Nah itu buat akhirnya man. Oke Bu ya. Tanya terakhir ya selanjutnya. Silakan Ibu. Iya. Ibu. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yuni dari Majelis Taklim Ulul Albab Tangerang.
Jadi begini Ulul Albab Tangerang. Oh iya, mabuk ini kacamata kaca muka. Gini saya punya teman Iya. Iya. Beliau itu memang mendedikasikan hidupnya itu untuk berdakwah. Jadi setiap hari kemana-mana dengan komunitasnya, bahkan sampai berdakwahnya itu sering keluar kota ya, sering nginep. Ninggalin keluarga lah gitu Bu ya? Iya, di sisi lain teman saya ini kan punya anak istri nih, tapi karena kegiatannya yang full begitu. Ini ibu ngomongin saya apa gimana sih? Bukan. Bukan titipan istri. Kok agak tersinggung gitu? Enggak ini. Pertanyaan titipan istrinya Hilman ya Bu ya? Aku Padahal dia punya anak istri katanya. Terus gimana? Di luar kota. Ya, jadi anak istrinya ini tidak diperhatikan, bahkan untuk memberi nafkahnya pun jadi ya semaunya. Oh enggak, ini bukan. Jadi ibu bilang saya gak punya duit gitu? Kalau ini bukan ini. Bukan. Kalau kan ngasih nafkahnya jelas. Saya mau jauh. Yang saya mau tanyakan itu, apakah teman saya ini termasuk yang zolim, berzihad? Zolim. Udah, saya udah tahu jawabannya, udah itu mah. Kalau ada suami yang menelantarkan anak istri namanya apa? Udah itu jawabannya. Enggak Pak, maksud saya gini, apakah teman saya ini termasuk orang yang berzihad di jalan Allah dengan dia berdakwah? Ya enggak lah, menelantarkan anak istri. Ih galak ya. Bukan galak, ini ngomongin saya. Belum selesai katanya. Apakah berjihad atau tidak? Ya, teman saya. Dan satu lagi, hukumnya apa? Apa ya namanya? Apa? Hukum apa tuh aja? Ya apa? Oke. Dua kata ya. Udah itu aja deh satu aja deh Iya boleh. Termasuk berjihad di jalan Allah atau bukan gitu. Betul. Terima kasih Assalamualkum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu bukan berjihad, itu namanya jahat. Namanya apa? Bagaimana mungkin dia mengatasnamakan dakwah tapi menyakiti dan melantarkan anak istrinya? Betul? Ada istilahnya lilin. Sibuk menerangi orang lain tapi dia membakar tubuhnya sendiri. Betul apa betul? Maka ini nasihat juga buat AA gitu ya. Jangan sampai kesibukan kita dalam berdakwah tapi lupa mendakwahi keluarga. Betul? Makanya kita pastikan sebelum berangkat kemana-mana rumahnya aman, makanannya aman. Betul? Nafkah bagi keluarga juga aman. Kita keluar kalau ada apa-apa di jalan, selesai kehidupan, sudah diamankan apa yang jadi kewajiban kita. Betul? Jangan kemudian mengatasnamakan saya lagi dakwah, tolong support saya. Eta kalaparan budak jeung pamajikan dicicingkeun gitu teu nyambung jawabanna. Enggak bisa bilang lagi dakwah, papa lagi dakwah, di rumah aja kelaparan gini. Selesaikan dulu. Betul? Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain sedangkan kita dalam hidup masih belum baik gitu. Berarti sebenarnya kita lagi pelan-pelan belajar baik. Betul? Mohon maaf ya. Ustadz dengan izin Allah. Nasihatin istri. Kadang kita butuh lisan orang lain. Betul? Karena istri saya tahu belangnya saya. Tahu aibnya saya. Tahu kurangnya saya. Betul nggak? Terus jangan lantas kita nggak berdakwah sama istri. Berarti pinjam lisan orang lain. Istri saya ngaji ke majelis yang lain, ngaji taklim dengan yang lain, boleh enggak? Boleh dia belajar, betul? Anak saya harus belajar ke pesantren yang lain, betul? Enggak bisa kan bapaknya ustad, ada orang yang gawe meureun nanti cicing di imah, dititipin kepada yang lain, betul? Ingat, kadang kita butuh lisan orang lain untuk menceramahi diri kita sendiri. Betul apa betul? Berarti nasihat itu penting. Ini untuk para pendakwah, untuk mereka yang menyampaikan syiar agama. Jangan sampai menelantarkan keluarga dengan alasan berkedok dakwah, tapi istri dan anakmu tersakiti dan terkhianati dalam kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin.